Duryodhana menjebak Raja Salya. Salya, Raja Negeri Madradesa, adalah saudara Dewi Madri, ibu Nakula dan Sahadewa. Ia mendengar berita bahwa Pandawa berkemah di Upaplauya dan sedang sibuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan perang besar yang akan datang. Salya lalu mempersiapkan bala tentaranya dalam jumlah amat besar dan mengirim mereka ke tempat berkumpulnya pasukan perang Pandawa. Konon, karena begitu banyaknya jumlah bala tentara Salya, untuk beristirahat mereka membutuhkan area yang luasnya 20 km persegi. Berita keberangkatan Salya bersama bala tentara sampai ke telinga Duryodhana. Ia memerintahkan sejumlah perwiranya untuk menyambut Salya dan membujuknya agar mau bergabung dengan pasukan Kaurawa. Ia memerintahkan pasukannya untuk membangun beratus-ratus balai peristirahatan di sepanjang jalan yang akan dilalui bala tentara Salya. Balai peristirahatan itu dihias serba indah. Waktu beristirahat, bala tentara Salya akan dijamu dengan aneka macam makanan dan minuman yang berlimpah dan dihibur dengan berbagai pertunjukan kesenian yang memikat. Seluruh bala tentara Salya senang dan puas menerima sambutan Duryodhana. Salya berkata kepada salah seorang perwira tinggi pasukan Duryodhana, "Aku ingin memberi hadiah kepadamu dan kepada mereka yang telah menyambut kami dengan ramah, terutama anak buahmu. Sampaikan kepada Duryodhana bahwa aku sangat berterima kasih kepadanya." Perwira itu lalu menyampaikan pesan Salya kepada Duryodhana. Mendengar itu, Duryodhana yang memang menunggu-nunggu saat paling baik untuk menemui Salya segera berangkat menemui Raja Negeri Madradesa itu. Di hadapan Salya, ia menyatakan betapa besarnya kehormatan yang diperolehnya karena Raja Salya merasa senang oleh sambutan pasukan Duryodhana. Tutur kata Duryodhana yang ramah benar-benar menyenangkan hati Salya yang sama sekali tidak punya prasangka apapun. Ia mengira semua itu merupakan ungkapan ketulusan pihak Kaurawa. "Alangkah hormat dan baiknya hati dan baik hatinya engkau kepada kami," kata Salya yang terbuai oleh sambutan luar biasa dan keramah tamahan pasukan Duryodhana. "Bagaimana aku bisa membalas budi baikmu?" Duryodhana menjawab, "Sebaiknya kau dan bala tentaramu bertempur di pihak kami. Itulah yang kuharapkan sebagai balas budimu." Salya sangat kaget mendengarnya. Ia terdiam, terpaku. Maka sadarlah ia dengan siapa sebenarnya ia berhadapan. Duryodhana melanjutkan, "Engkau sama berartinya bagi kami berdua. Bagimu, kami sama dengan Pandawa. Engkau harus penuhi permintaanku dan berikan bantuanmu kepadaku. Karena telah menerima pelayanan yang sangat baik dari anak buah Duryodhana selama beristirahat di Pasanggrahan." Dengan singkat Salya menjawab, "Kalau memang demikian keinginanmu, baiklah." Duryodhana yang belum merasa yakin akan jawaban itu mendesak Salya sekali lagi sebelum raja itu pergi. Salya memandang Duryodhana dengan tajam sambil berkata, "Duryodhana, percayalah kepadaku. Aku berikan kehormatan ucapanku kepadamu, tetapi aku harus menemui Yudhistira untuk menyampaikan keputusanku." Akhirnya Duryodhana berkata, "Pergilah menemui Yudhistira, tetapi kembalilah segera. Jangan ingkari janjimu," kata Duryodhana seperti memerintah. "Kembalilah ke istanamu dan peganglah kata-kataku. Aku tidak akan mengkhianatimu," kata Salya. Setelah berkata demikian, ia meneruskan perjalanannya menuju Upaplauya, tempat perkemahan Pandawa. Pandawa menyambut paman mereka, Raja Madradesa, dengan gembira. Nakula dan Sahadewa langsung menceritakan pengalaman pahit yang mereka alami selama hidup di pengasingan. Tetapi ketika mereka mengharapkan bantuan Salya dan peperangan yang akan datang, Raja Madradesa berkata bahwa ia telah menjanjikan dukungannya kepada Duryodhana. Yudhistira sangat terkejut dan menyesali dirinya sendiri karena sejak awal yakin bahwa Salya akan berpihak kepada Pandawa. Ia mencoba menutupi kekecewaannya dengan berkata, "Paman yang perkasa, engkau mempunyai kewajiban untuk memenuhi janjimu kepada Duryodhana. Kedudukanmu akan sama dengan Krishna dalam pertempuran nanti, karena pasti akan mengharapkan paman untuk menjadi sais keretanya
waktu ia berhadapan dengan Arjuna. Apakah paman akan menyebabkan kematian Arjuna, atau paman akan menghindarkannya dari maut? Tentu saja aku tidak bisa memintamu untuk menjatuhkan pilihan. Aku hanya mengungkapkan isi hatiku, dan keputusan terletak di tangan paman. Salya menjawab, anak-anakku, aku telah dijebak oleh Duryodhana. Aku telah berjanji akan membela dia. Ini berarti aku harus berhadapan dengan kalian. Tetapi seandainya Karna memintaku untuk menjadi saskreta dalam pertarungan melawan Arjuna, ia pasti gentar menghadapinya. Arjuna pasti menang. Segala penghinaan yang kalian terima dan diderita oleh Draupadi akan berubah menjadi kesenangan indah bagi kalian. Kelak, kalian akan hidup bahagia. Aku telah berbuat salah. Sepantasnya lah aku memikul akibatnya.